this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama dengan Digital Edu. Kabar terkini telah dibuka P3K Tenaga Teknis Kemensos tahun 2022. Cek jadwal dan persyaratannya. Yuk simak hingga akhir videonya. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menerbitkan pengumuman nomor 5111-KP.01.01/12/2022 tentang seleksi pengadaan P3K Tenaga Teknis Kemensos Formasi Jabatan Fungsional Tenaga Teknis tahun 2022. Berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 320 tahun 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Kemensos tahun anggaran 2022, maka Kemensos membuka kesempatan kepada warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat menjadi pegawai P3K untuk ditugaskan di lingkungan kantor pusat dan unit pelaksana teknis Kemensos yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk formasi yang dibutuhkan, jumlah alokasi formasi P3K Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2022 sebanyak 156 formasi. Dan berikut ini unit kerja penempatan P3K Tenaga Teknis Kemensos. Yang pertama ada Sekretariat Jenderal, kedua Inspektorat Jenderal, ketiga Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, keempat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, kelima Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, keenam Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, yang ketujuh Unit Pelaksana Teknis atau UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Ada sentra terpadu berada di lokasi Bogor, Bekasi, Surakarta, dan Temanggung. Kemudian sentra Aceh Besar, Medan, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung, Cimahi, Pati, Purwokerto, Magelang, Banjarbaru, Bali, Kupang, Mataram, Makassar, Goa, Palu, Manado, Ternate, dan Kendari. Nah, berikut persyaratan umum P3K Tenaga Teknis di Kemensos. Yang pertama, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada 0 bulan dan juga 0 hari. Nah, saat menyelesaikan pendaftaran secara online di laman sscasn.bkn.go.id berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk melamar. Kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 tahun atau lebih. Nah, dalam hal ini nanti dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir seleksi pengadaan P3K. Ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya. Nah, antara lain pegawai BUMN dan juga BUMD. Untuk persyaratan ini dikecualikan bagi P3K yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin. Selanjutnya yang keempat, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, P3K, prajurit TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikutnya yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik ataupun juga terlibat dalam politik praktis. Keenam, memiliki IPK minimal 2,75 dengan skala 4,00 pada kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dan dibutuhkan dalam tugas atau pekerjaan.
7. Lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri. 8. Lulusan perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar pada saat dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir seleksi pengadaan P3K. 10. Tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Nah, ini nanti dibuktikan dengan surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter atau dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau juga pejabat yang berwenang. Dan ini nanti wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi. Yang ke-11, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12. Bagi wanita tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat, dan bagi pria tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik telinganya atau pada anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. 13. Bersedia mengabdi pada Kementerian Sosial dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama masa hubungan perjanjian kerja atau MHPK yang berlaku. 14. Dapat mengoperasikan komputer, minimal Microsoft Office, pengoperasian email, dan browsing atau searching internet. 15. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional dan garing atau rencana penempatan yang akan dilamar paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama. Pengalaman kerja dimaksud dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah dan garing atau paling rendah direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non-pemerintah atau yayasan. Kemudian yang ke-16, memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jabatan yang dilamar dan seluruh dokumen unggah serta data yang diberikan adalah benar, bukan palsu. Dan 17, pada saat mendaftar, seluruh pelamar wajib telah memiliki ijazah perguruan tinggi. Artinya bukan surat keterangan lulus, tidak berlaku. Berikut ini adalah persyaratan khusus P3K untuk tenaga teknis di Kemensos. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan serta memenuhi persyaratan lainnya. 2. Pada saat melamar di SSCASN-BKN menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas. 3. Melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis atau tingkat disabilitasnya dari rumah sakit umum pemerintah atau puskesmas setempat. Dan juga harus mengunggah video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, serta mencantumkan link videonya pada aplikasi SSCASN. Dan yang keempat, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 970 tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar.
Selanjutnya nantinya untuk jenis seleksi kompetensi menggunakan Computer Assisted Test atau CAT. Ini terdiri dari ujian yang pertama, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara, yaitu dari penilaian integritas dan juga moralitas. Berikut ini adalah lokasi pelaksanaan seleksi P3K Tenaga Teknis Kemensos. Yang pertama, seleksi kompetensi diselenggarakan di kantor BKN Pusat Jakarta dengan waktu pelaksanaan akan diumumkan kemudian. Kedua, peserta diwajibkan patuh pada tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi. Ketiga, peserta harus datang 60 menit sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan verifikasi kartu ujian dan tidak ada toleransi keterlambatan sesuai dengan jadwal sesi yang telah ditentukan. Dan yang keempat, peserta yang tidak hadir dan garing atau tidak mampu mengikuti seleksi kompetensi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.